Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fuadi Azzakian, NIM 1202501107 dari Prodi Teknik Lingkungan, TPB 47. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas besar PKS 2 yang saya ambil dari mata kuliah Fisika Dasar dengan topik menghitung energi potensial. Langsung saja, yang pertama saya akan mempresentasikan hasil flowchart yang telah saya buat. Di sini yang pertama, mulai. Lalu masukkan tipe data integer dengan variabel i, n, dan pilihan. Lalu masukkan tipe data float energi potensial dengan rumus m kali g kali h. Lalu selanjutnya kita masukkan tipe data output. Jangan lupa memakai tanda petik untuk menampilkan string yang akan kita tulis. Di sini kita menulis menghitung energi potensial. Lalu selanjutnya masukkan tipe data output dengan banyaknya percobaan yang dilambangkan dengan N. Lalu masukkan input N. Selanjutnya masukkan tipe data output, masukkan pilihan. Di sini kita akan ada dua pilihan. Jika kita memilih pilihan pertama, akan menghitung energi potensial. Dengan rumus, masukkan tipe data output, rumusnya energi potensial kali M kali G kali H. Lalu selanjutnya kita menggunakan tipe data for atau perulangan. Dimulai I sama dengan 1, berhenti ketika I kurang lebih sama dengan N. I++ ini menunjukkan angka yang akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya masukkan tipe data output dengan percobaan. Lalu kita input percobaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masukkan rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Lalu jika selesai terdapat hasilnya dan program akan berjalan. Selanjutnya jika kita memilih pilihan kedua, yaitu dengan tipe data output program selesai, di mana program akan berakhir. Selanjutnya untuk program kedua, di sini saya mengambil dari mata kuliah kimia dasar dengan topik menghitung tekanan gas ideal. Lalu saja kita mulai. Yang pertama, masukkan tipe data integer dengan variabel i dan pilihan. Lalu masukkan tipe data float, yaitu gas dengan isi tipe ada 3, lalu ada P, dan ada variabel tetap yaitu R sama dengan 0,08295. Lalu selanjutnya kita masukkan tipe data output. Jangan lupa dengan menggunakan tanda petik tadi, dengan kita menulis menghitung tekanan gas ideal. Lalu selanjutnya masukkan tipe data output dengan rumus PV sama dengan N kali R kali T. Lalu selanjutnya kita tipe data output lagi dengan masukkan nilai yang diketahui. Lalu selanjutnya kita menggunakan tipe data for atau perulangan, di mana I sama dengan 1, berhenti ketika I kurang lebih dari 4. I++ ini menunjukkan angka akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya masukkan tipe data output, yaitu gas. Selanjutnya input nilai gas tersebut, maka program akan berjalan. Selanjutnya kita masukkan rumus P sama dengan gas 2 dikali R kali gas 3 dibagi gas 1. Selanjutnya kita masukkan tipe data output, maka akan mendapatkan hasil besar gas ideal. Lalu selanjutnya masukkan tipe data output lagi dengan masukkan pilihan. Di sini kita ada dua pilihan. Jika kita memilih pilihan yang pertama, kita akan menghitung ulang besar tekanan gas ideal. Dan jika kita memilih pilihan kedua, perhitungan akan selesai di mana program akan berakhir.
Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat. Tapi kali ini program tersebut saya menggunakan aplikasi C++. Untuk program pertama, saya mengambil dari mata kuliah fisika dasar dengan topik menghitung energi potensial. Langsung saja kita mulai dengan dimulai baris pertama input IOStream, lalu using namespace std titik koma. Lalu pada baris ketiga kita menggunakan tipe data integer main. Lalu baris keempat kita menggunakan tipe data integer dengan variabel i, n, dan pilihan. Lalu pada baris kelima kita menggunakan tipe data float energi potensial yaitu m, g, dan h. Ini yang disebut dengan array ya teman-teman, dimana setiap nilai yang ada di dalam kurung siku disebut array untuk menyimpan data. Lalu pada baris ke-7 cout menampilkan program PKS2 menghitung energi potensial. Lalu pada baris ke-9 cout menampilkan banyaknya percobaan yang dilambangkan dengan n. Input nilai m yang akan kita gunakan. Lalu pada baris ke-12 cout menampilkan masukkan pilihan. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu pilihan pertama menghitung energi potensial dan pilihan kedua program berakhir. Pada baris ke-16 cout menampilkan pilihan, input pilihan yang akan kita pilih. Lalu pada baris ke-20 ada if yang dimana ini namanya percabangan, dan else if juga disebut percabangan. Yang pertama, jika kita memilih pilihan pertama maka akan menghitung energi potensial dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Lalu pada baris ke-23 menggunakan tipe data perulangan atau for, dimulai I sama dengan 1, berhenti ketika I kurang dari sama dengan N. I++ menunjukkan angka akan semakin meningkat. Lalu pada baris ke-24 cout menampilkan percobaan yang akan kita lakukan. Lalu cout nilai M, input nilai M yang akan kita gunakan. Cout nilai G, input nilai G yang akan kita gunakan. Cout nilai H, input nilai H yang akan kita gunakan. Pada baris ke-34 menggunakan rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Pada baris ke-35 cout menunjukkan hasil besar energi potensial dari percobaan yang kita lakukan dengan hasil akhir J atau Joule. Lalu jika kita memilih pilihan kedua, cout akan menampilkan program selesai. Terima kasih, di mana program akan berakhir. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan program dengan mengklik compile and run. Nah, di sini sudah keluar banyaknya percobaan itu N. Baik, kita mulai dengan banyaknya percobaan satu saja, lalu mencet enter. Di sini muncul ada dua pilihan. Jika kita menggunakan pilihan pertama menghitung energi potensial, jika kita memilih pilihan kedua program berakhir. Kita memilih pilihan pertama. Di sini sudah ada rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Percobaan pertama input nilai M, kita input nilai 4, lalu nilai G kita input nilai 5, enter, lalu H nya kita input nilai 8, kita enter, maka besar energi potensial percobaan ke-1 adalah 160 Joule. Ini dinamakan hasil running. Selanjutnya kita akan menjalankan program kedua. Saya mengambil dari mata kuliah kimia dasar dengan topik menghitung tekanan gas ideal. Langsung saja kita mulai. Baris pertama include IOStream. Selanjutnya
using namespace std. Lalu pada baris ketiga kita menggunakan tipe data integer main. Lalu selanjutnya kita menggunakan tipe data integer dengan variabel i dan pilihan. Lalu selanjutnya baris kelima kita menggunakan tipe data float dengan variabel gas. Nah, di sini yang disebut dengan array. Seperti saya bilang tadi, di mana setiap nilai yang ada di dalam kurung siku disebut array. Untuk menyimpan data, di sini saya menyimpan data ada 3. Lalu selanjutnya ada tipe data float, variabel p, dan tipe data float dengan variabel sudah ditentukan yaitu r sama dengan 0,08295. Lalu pada baris ke-9 cout menampilkan program PKS2 menghitung tekanan gas ideal. Lalu selanjutnya cout menampilkan rumus tekanan gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Pada baris ke-12 cout menampilkan nilai yang diketahui. Nah, ini yang disebut dengan array yang tadi saya jelaskan. Ada 3 tipe data yaitu gas 1 di mana V atau volume larutan, gas 2 di mana N atau jumlah mol, dan gas 3 T atau suhu mutlak. Pada gas 4 yang tadi adalah bilangan yang sudah ditetapkan yaitu R sama dengan 0,08295 atau tetapan gas. Pada baris ke-18 cout menampilkan masukan nilai yang diketahui. Pada baris ke-9 ini yang dinamakan perulangan for. Dimulai I sama dengan 1 berhenti ketika I kurang dari 4. I++ menunjukkan angka kita akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya cout menampilkan gas, input nilai gas. Lalu pada baris ke-23 cout menampilkan gas 4 atau R. Lalu pada baris ke-25 cout menampilkan besar tekanan gas ideal dengan rumus PV sama dengan N kali R kali T. Dengan P sama dengan gas 2 atau N dikali R dikali gas 3 atau T dibagi gas 1 atau F. Pada baris ke-27 cout menampilkan besar hasil tekanan gas ideal dengan satuan ATM atau atmosfer. Pada baris ke-29 cout menampilkan perhitungan selesai atau ingin menghitung ulang. Lalu pada baris ke-30 cout dihadapkan dengan 2 pilihan. Jika kita memilih pilihan pertama yaitu A, jika kita memilih pilihan kedua atau tidak. Pada baris ke-32 cout menampilkan masukan pilihan, input pilihan yang kita inginkan. If dilambangkan dengan percabangan dan else if juga. Jika kita memilih pilihan pertama, cout akan menampilkan menghitung ulang atau masukkan kembali nilai yang diketahui. Jika pilihan kedua, pilihan program akan selesai. Lalu langsung saja kita compile and run. Di sini akan muncul nilai diketahui gas 1 yaitu F atau volume lautan, gas 2 N atau jumlah mol, gas 3 T atau suhu mutlak K, atau gas 4 R dengan ditetapkan 0,08295 atau tetapan gas. Lalu selanjutnya masukkan nilai yang diketahui. Masukkan gas 1 kita masukkan nilai 7, enter. Gas 2 kita masukkan nilai 6, enter. Gas 3 kita menggunakan nilai 5, enter. Langsung keluar tetapan gas 4 dengan 0,0829 dengan menampilkan rumus PV sama dengan N kali R kali T. Besar tekanan gas ideal yang diketahui adalah 0,3555
ATM atau atmosphere. Di sini kita dihadapkan pilihan yaitu perhitungan selesai atau menghitung ulang. Jika kita memilih ya, akan muncul seperti yang tadi. Jika kita memilih 2 atau tidak, program akan selesai. Saya memilih pilihan kedua, program selesai atau program berakhir. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.